Pendahuluan. Gangguan mineral dan tulang pada PGK adalah istilah yang luas dan baru untuk mendefinisikan abnormalitas metabolisme mineral, tulang, dan kalsifikasi kardiovaskular pada pasien-pasien PGK. Spektrum dari gangguan ini meliputi konsentrasi abnormal dari kadar kalsium serum, fosfat, magnesium, dan gangguan metabolisme PTH, fibroblast growth factor 23, FGF23, dan vitamin D. Tujuan utama dari pengelolaan GMT-PGK adalah untuk mencegah konsekuensi buruk yang terkait dengan hiperparatiroidisme sekunder. Pengobatan hipertiroidisme sekunder tergantung pada kadar kalsium serum, fosfat, intah hormon paratiroid dan 25-hidroksivitamin D. Penata laksanaan GMT-PGK meliputi penata laksanaan terhadap hiperfosfatemia, hiperkalsemia dan hiperparatiroidi. Penata laksanaan hiperfosfatemia. Hiperfosfatemia dikaitkan dengan komplikasi kardiovaskular yang buruk, mortalitas, hiperparatiroidisme sekunder, dan kalsifikasi ekstraskeletal. Ada 3 strategi utama untuk memperbaiki hiperfosfatemia yaitu diet, membatasi asupan fosfat makanan, meminimalkan penyerapan fosfat, mengurangi penyerapan usus menggunakan pengikat fosfat, meningkatkan eliminasi, menghilangkan fosfat dengan dialisis yang memadai. Tabel 1. Target P dan C pada pasien GMT-PGK, Nyiman, 2016. PGK Stadium 3, PGK Stadium 4, PGK Stadium 5, P, MG-DL. 27-46, 27-46, 35-55, K, MG-DL. 84-102, 84-102, 84-95, IPTH, PG/ML. 35 to 70, 70 to 110, 150 to 300. PGK, penyakit ginjal kronis P, fosforus, C, kalsium, ALP, alkaline fosfatase, IPTH, intak PTH. Diet. Tata laksana hiperfosfatemia pada PGK pradialisis adalah dengan restriksi asupan fosfat dan menggunakan obat pengikat fosfat. Restriksi asupan fosfat dilakukan sejalan dengan diet protein rendah sedang yaitu 0,8 g kg BB hari. Pada PGK stadium 35 dianjurkan diet rendah fosfor 800.000 mg hari. Sumber fosfat sebagian besar adalah sumber protein seperti daging, produk susu, telur dan ikan. Kadar fosfat serum dievaluasi setiap bulan setelah dimulai pemberian diet rendah fosfor. Pada PGK stadium 3-4, kadar fosfor dipertahankan pada angka normal, 2,746 mg/dl. Sedangkan pada stadium 5 kadar fosfor diusahakan mendekati normal. Pada PGK stadium 3-5, sebaiknya kadar kalsium dipertahankan pada angka normal. Pemberian obat pengikat fosfat. Pada PGK stadium 3-5, dianjurkan menggunakan pengikat fosfat untuk mengelola hiperfosfatemia. Pengikat fosfat bertujuan untuk mengikat fosfat yang berasal dari makanan, sehingga harus diberikan peroral bersamaan atau segera setelah makan. Pengikat fosfat yang mengikat fosfor dalam makanan untuk mencegah penyerapan harus dikonsumsi bersama makanan dengan fosfor tinggi. Pengikat fosfat yang paling umum digunakan adalah pengikat fosfat berbasis kalsium, kalsium karbonat dan kalsium asetat, polimer yang tidak dapat diserap, sofolamer, garam logam berat, lantanum karbonat dan aluminium hidroksida. Pemilihan obat pengikat fosfat tergantung dari kadar kalsium darah. Pada PGK dengan hiperkalsemia, sebaiknya menggunakan pengikat fosfat yang tidak mengandung kalsium, misalnya lantanum karbonate, sofolamer, aluminium hidroksida. Bila menggunakan pengikat fosfat yang mengandung aluminium, hanya boleh diberikan untuk 1 tahap terapi, maksimal 4 minggu. Tabel 2. Jenis obat pengikat fosfat, Nyiman 2016. Obat sediaan efek samping catatan. Calcium acetate, Foslo. Ilifos, Foslora. Calfrin. Kapsul, tablet, oral larutan. Hypercalcemia.
25% unsur kalsium. Calcium carbonate, TUMS, DLL. Kunyah atau tablet yang tidak dapat dikunyah. Hypercalcemia. 40% unsur kalsium. Ferric citrate, Orexia. Tablet. Diare, mual, konstipasi, feses berwarna gelap. Meningkatkan zat besi serum. Lanthanum carbonate, Phosphronol. Kunyah atau tablet yang tidak dapat dikunyah. Mual, muntah, sakit perut. Kurang dari 0,002% diserap. Akumulasi dalam tulang diamati. Radiopak pada X-ray. Usus obstruksi, impaksi, dan perforasi telah dilaporkan. Sevelamer carbonate, Sevelamer. Hydrochloride, Renvela. Renagel. Tablet, bubuk oral paket. Mual, muntah, diare, sakit perut. Resin yang tidak diserap. Garam hidroklorida dapat memperburuk metabolisme asidosis. Perforasi usus dan obstruksi telah dilaporkan. Sucroferric. Oxyhydroxide, Velphoro. Tablet kunyah. Diare, mual, bangku berwarna gelap. Penyerapan zat besi terbatas. Pengikat fosfat berbasis kalsium adalah pengikat fosfat yang paling banyak diresepkan. Dosis besar pengikat berbasis kalsium, hingga 17 gram per hari, biasanya diperlukan untuk mencapai manajemen fosfat yang memadai. Ini menjadi beban pil tinggi. Misalnya dosis 17 gram kalsium karbonat akan membutuhkan sekitar 13 tablet untuk memenuhi dosis yang diperlukan. Selain itu, penggunaannya berpotensi terkait dengan hiperkalsemia dan kalsifikasi jaringan pembuluh darah. Ini menjadi perhatian khusus bila pengikat fosfat berbasis kalsium ini diresepkan bersamaan dengan vitamin D. Sevelamer hidrochloride adalah polimer yang tidak dapat diserap yang mengikat fosfat dan menghambat penyerapannya oleh tubuh. Polimer dianggap sama efektifnya dengan pengikat fosfat berbasis kalsium tetapi jauh lebih mahal dan memiliki efek samping gastrointestinal yang signifikan. Kemungkinan hiperkalsemia dan penurunan konsentrasi PTH lebih kecil kemungkinannya terjadi pada sevelamer. Lanthanum carbonate, LC, adalah agen yang relatif baru yang telah disetujui sebagai pengikat fosfat pada pasien dialisis. Lanthanum terbukti efektif dalam mengikat fosfat. Studi klinis telah menemukan LC menjadi pengikat fosfat yang ditoleransi dengan baik dengan efek samping gastrointestinal minimal. Pengikat berbasis kalsium paling banyak digunakan karena ketersediaan dan harga yang terjangkau. Namun, meningkatkan risiko hiperkalsemia dan perkembangan kalsifikasi vaskular dan karenanya, bukan pilihan pengikat yang tepat pada pasien dengan hiperkalsemia atau pasien dialisis dengan kalsifikasi. Sevelamer dan lanthanum tidak meningkatkan risiko hiperkalsemia tetapi harganya relatif lebih mahal daripada pengikat berbasis kalsium. Keduanya dapat memperbaiki penyakit tulang pada pasien PGK, tetapi studi jangka panjang masih kurang. Dialisis. Teknik dialisis yang tersedia saat ini tidak efektif dalam menghilangkan kelebihan fosfat hingga tingkat normalisasi konsentrasi fosfat. Dialisis hanya sedikit membuang fosfat. Clearance fosfat pada hemodialisis adalah 32,5 mol dalam 4 jam, sedang pada CAP adalah sebesar 12 mol dalam 24 jam. Meningkatkan frekuensi dialisis dan lama sesi hemodialisis dapat meningkatkan efisiensi. Terapi hemodialisis bahkan ketika dikombinasikan dengan pembatasan diet fosfat biasanya tidak efektif dalam mengelola hiperfosfatemia. Saat ini berkembang teknik HD yang baru yaitu hemodiafiltration with reabsorpsi endogen. Teknik ini dikenal juga dengan disebut HFR, HDF with reabsorpsi endogen, memungkinkan penghematan zat atau nutrisi yang masih bermanfaat, misalnya vitamin dan adsorpsi beberapa sitokin. Teknik ini kemungkinan mempunyai efek yang menguntungkan pada GMT-PGK karena depurasi fosfat yang lebih tinggi dengan ultrafiltrasi dan adsorpsi. Pada HFR tingkat eliminasi sitokin tinggi tetapi hanya sedikit adsorpsi dari fosfat. Hemodiafiltration mampu mencapai tingkat pembuangan melebihi 4 hingga 5 gram minggu, secara signifikan lebih tinggi dari tingkat yang dihasilkan oleh metode HD biasa. Temuan ini mendukung penggunaan metode kombinasi dalam hemodialisis biasa dan HDF. Tata laksana hipokalsemia.
Penata laksanaan hipokalsemia pada PGK stadium 35 dengan hiperfosfatemia lebih diutamakan memakai pengikat fosfat yang mengandung kalsium. Penata laksanaan hipokalsemia pada PGK stadium 5D lebih diutamakan menggunakan cairan dialisat dengan kadar kalsium antara 1,25,1,50 mol L, 2,53,0 mEq/L. Kalsium dan vitamin D digunakan untuk mengobati hipokalsemia kronis, seperti gagal ginjal dan hipoparatiroidisme. Kalsitriol adalah provitamin D yang lebih disukai karena aktif, cepat dan memiliki waktu paruh pendek. Pada pasien dengan PGK, pengobatan bertujuan untuk mempertahankan kadar kalsium, fosfor, dan produk kalsium X fosfor normal serta PTH intak dalam kisaran yang dapat ditoleransi untuk penyakit ginjal kronis. Kalsitriol atau 1,25 dihidroksivitamin D atau salah satu analognya dapat diberikan secara oral atau parenteral. Tabel 3. Preparat vitamin D untuk hipokalsemia, Schafer al. 2016. Nama dosis harian waktu sampai aksi normal CA. Durasi. Vitamin D2, ergocalciferol. Calcimet, Recavit, Vitacalc. 400 unit. 48 minggu. 26 bulan. Vitamin D3, cholecalciferol. Bianini, Cernavit, Folamil. 400 unit. 48 minggu. 26 bulan. 1. 25 O2 D3 Calcitriol, Calcit. Ostriol, Oscal. 025-05G. 25 hari. 1-2 hari. Ca, calcium. Tata laksana hiperparatiroid sekunder calcitriol, vitamin D analog. Calcitriol, vitamin D analog boleh diberikan pada PGK stadium 3-4. Pemeriksaan HPT dianjurkan sebelum pemberian calcitriol, vitamin D analog. Calcitriol, vitamin D analog diberikan bila kadar HPT 70 pg/ml untuk PGK stadium 3 dan 110 pg/ml pada PGK stadium 4. Untuk memulai terapi calcitriol fit D analog pada PGK stadium 3-4 harus memenuhi syarat-syarat SBB. Nilai kalsium serum total 9,5 mg/dl, nilai fosfor serum 4,6 mg/dl, produk CXP 55 mg/dl2. Selain itu, untuk data awal dianjurkan pemeriksaan foto polos abdomen lateral. Kalsifikasi vaskuler dapat dideteksi dengan adanya kalsifikasi pembuluh darah besar abdomen melalui pemeriksaan foto polos abdomen posisi lateral. Echocardiografi untuk menilai kalsifikasi katup jantung. Dosis calcitriol vitamin D analog pada PGK stadium 3-4 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini. Tabel 4. Rekomendasi dosis vitamin D. HPT plasma Ca. Serum. P. Dosis oral. pg/ml. Serum mg/dl. mg/dl. Calcitriol. Paracalcitol. Alpha-calcidol. Doxorcalciferol. CKD3 greater than 70. 9, 5. 4, 6. 0, 25. 1 G hari. 0,25 G hari. 0, 25 G. 3x minggu. CKD4 greater than 110. G hari. Atau 2G 3x minggu. Selama terapi dengan calcitriol, vitamin D analog, kalsium dan fosfat diperiksa setiap bulan, selama 3 bulan, sesudah terapi dimulai, selanjutnya setiap 3 bulan. Pemberian vitamin D tidak dilanjutkan bila terjadi hiperkalsemia. Semua produk vitamin D aktif dapat meningkatkan kadar serum kalsium dan fosfat. Namun, calcitriol lebih menyebabkan hiperkalsemia daripada paricalcitol. Jika terjadi hiperkalsemia, vitamin D aktif analog diturunkan dosisnya atau dihentikan, atau mengganti pengikat fosfat berbasis kalsium ke pengikat fosfat berbasis non-kalsium. Jika hiperfosfatemia bertambah,
Intensifkan terapi pengikat fosfat atau mengurangi dosis, atau hentikan vitamin D analog. Jika kadar IPTH berada di bawah kisaran target, kurangi dosis vitamin D analog untuk menghindari penyakit tulang adinamik iatrogenik. Calcimimetic. Calcimimetic adalah allosterik modulator dari calcium reseptor, mempunyai efek meningkatkan sensitivitas calcium sensing reseptor, dengan demikian akan meningkatkan calcium intrasel dan menurunkan sekresi hormon paratiroid. Calcimimetic tidak meningkatkan absorpsi calcium dan fosfor di saluran cerna, oleh karena itu pemberian obat ini tidak mempengaruhi kadar calcium dan fosfor di dalam plasma. Indikasi pemberian calcimimetic adalah pada PGK dengan kadar PTH melebihi target sesuai stadium PGK dan kalsium serum 8,4 mg/dl. Hiperfosfatemia tidak merupakan kontraindikasi pemberian calcimimetic. Dalam penentuan calcitriol dan cinacalcet sebagai terapi untuk SHPT tidak hanya mempertimbangkan konsentrasi serum PTH, tetapi juga oleh kalsium, fosfat yang dan CACSP. Bila kalsium dan CACSP rendah, pengobatan bisa dimulai dengan calcitriol. Cinacalcet sebagai terapi awal bila kadar kalsium atau CACSP tinggi, hindari agen ini pada pasien yang tidak dialisis. Cinacalcet secara efektif diberikan pada SHPT pada pasien dengan dialisis, tetapi tidak dianjurkan untuk digunakan pada pasien yang tidak dialisis. Dosis obat calcimimetic, cinacalcet, 30 mg 1 kali per hari. Dosis dapat dinaikkan secara bertahap 60 mg, 90 mg, 120 mg, 180 mg sesuai kebutuhan untuk mencapai target PTH 150-300 pg/ml. Dosis maksimal 180 mg per hari. Parathyroidectomy. Pada pasien dengan hiperparathyroid sekunder berat yang ditandai dengan kadar HPT menetap 800 pg/ml, 88,0 mol/L, serta hipercalsemia dan atau hiperfosfatemia yang tidak teratasi dengan obat-obatan. Pada kadar HPT 500 pg/ml, 800 pg/ml dengan keluhan yang menonjol seperti pruritus yang sangat mengganggu, nyeri tulang dan sendi yang progresif, serta adanya kalsifilaksis. Penutup. Ada 3 strategi utama untuk memperbaiki hiperfosfatemia. 1. Diet. Membatasi asupan fosfat makanan. 2. Meningkatkan eliminasi. Menghilangkan fosfat dengan dialisis yang memadai. 3. Meminimalkan penyerapan fosfat. Mengurangi penyerapan usus menggunakan pengikat fosfat. Peningkatan PTH dalam populasi dialisis mungkin dikelola dengan vitamin D teraktivasi dan atau cinacalcet. Dan apabila sudah terjadi hipertrofi kelenjar paratiroid adenoma, atas indikasi tertentu, dilakukan paratireoidomi.